Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami terdiri dari dua orang. Yang pertama adalah saya, Putra Raditya Kuncoro. Dan yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Jagakari. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini terdiri dari 4. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada organisasi, ketiga ada implementasi, dan yang keempat itu ada pengawasan. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan. Apa sih itu pengertian perencanaan? Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimana dimulai dari penetapan tujuan organisasi. Untuk menentukan strategi pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh. Nah, di sini juga ada fungsi atau manfaat dari perencanaan. Itu ada 4. Yang pertama, pengarah organisasi, dan yang kedua ada minimalisasi ketidakpastian, yang ketiga ada minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan yang terakhir keempat ada penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Itu untuk fungsi atau manfaat dari perencanaan. Persyaratan perencanaan. Persyaratan perencanaan ini terdiri dari 5. Yang pertama itu ada faktual dan realistis, yang kedua ada logis dan rasional, yang ketiga ada fleksibel, keempat komitmen, dan yang terakhir kelima ada komprehensif atau menyeluruh. Itu adalah persyaratan perencanaan. Fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsi perorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Nama lain daripada perorganisasian bisa dibilang itu struktur organisasi. Berikut adalah contoh dari bagan organisasi. 4 pilar perorganisasian. Yang pertama, pilar pertama itu adalah pembagian kerja. Pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Lalu ada pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Pilar ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Hierarki adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Pilar keempat yaitu koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Faktor individu dan implementasi rencana organisasi. Setelah perusahaan membuat struktur organisasi untuk menjalankan rencana organisasi, maka langkah berikutnya adalah penempatan individu orang sesuai struktur organisasi. Individu atau orang tersebut bertugas menjalankan mengimplementasikan rencana organisasi. Individu atau orang dalam organisasi disebut sebagai sumber daya manusia atau insani (human resources). Sumber daya manusia merupakan individu yang mempunyai karakter yang unik (berbeda) di antara setiap orang. Manajemen perlu memahami karakter termasuk sifat dan perilaku individu di perusahaan. Kontribusi dan kompensasi. Kontribusi dan kompensasi ada 2 konsep mendasari hubungan individu dengan manajemen perusahaan. Kontribusi dan kompensasi. Apa sih yang dimaksud dengan kontribusi? Kontribusi itu adalah apa yang dapat diberikan oleh individu bagi organisasi atau perusahaan. Itu kontribusi. Kalau kompensasi, apa yang dapat diberikan oleh organisasi atau perusahaan bagi individu. Itu untuk penjelasan tentang kompensasi. Fungsi manajemen yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah pengawasan. Pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan
ukuran kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Tujuan dari fungsi pengawasan. Yang pertama itu adalah adaptasi lingkungan. Organisasi bisnis selalu menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kegiatan perusahaan dijalankan sesuai perubahan lingkungan, sehingga sangat mungkin harus melakukan perubahan atau revisi rencana perusahaan. Yang kedua itu meminimalkan kegagalan. Potensi kegagalan berasal dari faktor internal dan eksternal. Misalkan, kegagalan dapat mencapai target produksi. Oleh karenanya, dibutuhkan pengawasan atau pengendalian untuk mencegah kegagalan tersebut. Yang ketiga adalah meminimumkan biaya. Kegagalan dalam mencapai target akan menimbulkan biaya perusahaan. Karena itu, pengawasan juga bertujuan mengantisipasi kegagalan pencapaian target yang dapat meminimumkan biaya. Yang keempat, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Semakin tingkat kompleksitas dalam perusahaan, peluang terjadi kesalahan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang baik. Oke teman-teman, jadi barusan adalah fungsi dari manajemen yang terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua ada perorganisasian, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada pengawasan. Mungkin hanya itu pembahasan dari kami, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.